Presiden Joko Widodo telah menaikkan aturan yang memperbolehkan organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang dalam negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang disahkan pada Kamis 30 Mei 2024. Sontak saja aturan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang kontra dengan hal tersebut. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas menilai peraturan tersebut sebagai terobosan baru lantaran telah memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Ia menilai dengan adanya kebijakan tersebut, nantinya ormas keagamaan bisa memperoleh sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatan-kegiatan ormas keagamaan. Respon serupa juga datang dari Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Gomar Gultom, yang mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan menyebut bahwa pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah terobosan yang baik. Menurutnya, pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dapat menjadi contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Akan tetapi aturan tersebut juga dikritisi oleh berbagai pihak lainnya. Beberapa pihak menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur terkait dengan pertambangan. Selain itu, pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan dinilai syarat akan kepentingan politik dan membuat carut-marut dalam tata kelola tambang di Indonesia. Dalam video ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, aturan terbaru yang memperbolehkan izin tambang untuk ormas. Kemudian yang kedua, apakah terdapat konflik atau masalah dari segi hukum? Dan yang ketiga, konflik dan kritik dari berbagai pihak. Simak penjelasannya sampai tuntas di video ini agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pemerintah membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk turut serta dalam pengelolaan tambang. Hal tersebut diwujudkan dengan pengesahan PP nomor 25 tahun 2024 yang mengubah PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam pasal 83 ayat 1 diatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas keagamaan. Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba mengatur bahwa WIUPK atau singkatan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Adapun dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mendefinisikan IUPK atau singkatan dari izin usaha pertambangan khusus sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Jadi singkatnya, pemegang IUPK berhak atas pengelolaan WIUPK. Terkait dengan wilayah pengelolaan yang diberikan prioritas kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 2, yakni WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan wilayah X PKP 2B. PKP 2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara berdasarkan pasal 1 butir 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara. Jadi berdasarkan pasal 83A ayat 1 dan juga ayat 2, pemberian atau penawaran prioritas yang diberikan kepada ormas keagamaan dilakukan pada WIUPK yang merupakan wilayah bekas tambang batu bara. Perlu diperhatikan bahwa prioritas penawaran WIUPK bukan diberikan secara langsung pada ormas keagamaan, melainkan diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut. Merujuk pada pasal 83A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Berdasarkan pasal tersebut, maka ormas keagamaan harus memiliki lebih dari 50% saham dalam badan usaha tersebut untuk dapat disebut sebagai pemegang saham mayoritas dan memiliki pengaruh kuat dalam perumusan kebijakan yang akan diambil dalam suatu badan usaha. Terakhir yang perlu dicatat, berdasarkan pasal
pasal 83A ayat 3 dan 5 diatur bahwa IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipindah tangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Jadi pada intinya kepemilikan saham badan usaha dari organisasi keagamaan atau ormas keagamaan yang memegang izin tambang tadi itu tidak bisa dialihkan tanpa izin dari menteri atau persetujuan dari menteri. Badan usaha ormas keagamaan juga dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP 2B sebelumnya dan atau dengan afiliasinya. Jadi tidak boleh bekerja sama dengan pemegang izin tambang sebelumnya. Pemerintah pusat merupakan pihak yang berwenang dalam menetapkan BIUPK dan melakukan penawaran BIUPK secara prioritas. IUPK dapat diberikan ke beberapa pihak dengan prioritas pemberian. Berdasarkan pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa IUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya prioritas pemberian IUPK diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah. Dengan kata lain, penawaran atas IUPK harus dilakukan kepada BUMN atau BUMD terlebih dahulu. Apabila tidak ada yang sanggup atau menginginkan dari IUPK yang ditawarkan tersebut, baru diberikan kepada pihak swasta. Berdasarkan pasal 75 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa penawaran IUPK kepada badan usaha swasta dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ayat 4, badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mendapatkan IUPK dilakukan dengan cara lelang WIUPK. Kemudian ayat 5, lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan yang pertama A, luas WIUPK yang akan dilelang, B, kemampuan administratif atau manajemen, C, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, dan D, kemampuan finansial. Pemberian penawaran prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tidak sesuai dengan mekanisme penawaran IUPK yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Karena badan usaha ormas keagamaan tidak termasuk dalam kategori BUMN atau BUMD badan usaha milik daerah. Sehingga ormas keagamaan seharusnya bukan merupakan pihak yang mendapat prioritas dalam penawaran IUPK. Ormas keagamaan dalam memperoleh IUPK seharusnya mengikuti mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Minerba. Mekanisme lelang tersebut seharusnya juga menjadi tolok ukur kemampuan suatu badan usaha ormas keagamaan terkait dengan pengelolaan pertambangan. Peraturan pemerintah yang memperbolehkan badan usaha ormas keagamaan mendapat prioritas IUPK tentu bertolak belakang dengan aturan dalam Undang-Undang Minerba. Peraturan pemerintah yang berkedudukan lebih rendah daripada undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan sejatinya tidak boleh mengatur suatu hal yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini sesuai dengan asas preferensi yaitu lex superior derogat legi inferiori yang bermakna bahwa peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi atau di atasnya. Seharusnya apabila hendak menambahkan ormas keagamaan sebagai pihak yang diberikan prioritas penawaran IUPK, maka harus dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Minerba khususnya pasal 75 Undang-Undang tersebut, bukan dengan cara menyimpanginya melalui pembuatan peraturan pemerintah yang sifat peraturannya ada di bawah undang-undang. Aturan PP nomor 25 tahun 2024 yang bermasalah dari segi hukum mendatangkan banyak kritik dari berbagai pihak. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menilai bahwa substansi peraturan pemerintah terkait izin tambang bagi ormas keagamaan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 atau Undang-Undang Minerba. Menurut Koordinator JATAM, Melki Nahar, Presiden Jokowi telah membuat regulasi yang mengabaikan regulasi lain yang telah ada. Hal tersebut adalah bentuk otak-atik regulasi supaya langkah yang diambil pemerintah itu sesuai dengan regulasi, padahal tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, sejalan dengan JATAM dan AMAN, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Rizal Kasli menilai bahwa PP nomor 25 tahun 2024 yang merupakan revisi dari PP nomor 96 tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang mensyaratkan relinquishment atau pelepasan PKP 2B akan diprioritaskan untuk dilelang kepada BUMN dan BUMD.
Selain itu, menurut pengamat pertambangan sekaligus peneliti di Alpha Research Database, Ferdi Hasinan, mengatakan bahwa tata kelola industri tambang di dalam negeri mengalami kemunduran dengan adanya PP nomor 25 tahun 2024. Menurutnya, tata kelola industri tambang akan kembali campur aduk dengan segala macam, karena kepentingan akomodatifnya sudah bergeser, bukan hanya ke perusahaan tambang tetapi sudah ke ormas, yang menegaskan bahwa peraturan pemerintah ini telah syarat akan kepentingan akomodatif dari kekuasaan politik. Memasukkan unsur politis ke dalam PP yang sangat operasional dan teknis akan mengubah wajah industri pertambangan tanah air ke depannya. Well, Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan dalam izin tambang menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Di satu sisi, terlibatnya ormas keagamaan dalam dunia pertambangan dinilai merupakan sebuah terobosan baik. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan dalam menjalankan kegiatannya. Di sisi yang lainnya, aturan ini mendapatkan sejumlah kritik terkait dengan substansi peraturan pemerintah yang dinilai beraturan dengan Undang-Undang Minerba. Selain itu, syaratnya akan kepentingan politis juga dikaitkan akan pembuatan tata kelola pertambangan Indonesia menjadi campur aduk. Lalu, apa pendapat kalian terkait dengan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!